Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan perintah Allah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, jamaah kita ditampi oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Sekarang para jamaah sudah memasuki bulan Rabiul Awal, atau yang dikenal dengan bulan Mulud, bulan Maulid, di mana pada hari Jumat ini bulan Maulid memasuki tanggal 8, ya, tanggal 8 atau tanggal 8 bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriyah. Ibadah pada bulan Maulid ini terkenal dengan kelahiran junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lahirnya pada bulan Maulid, ya, atau bulan Rabiul Awal. Dinane dina apa Kang Aka? Pinter ya. Dina Senin. Tanggal 12. Tahunnya widih gede temen. Kayak Pak Guru Rusmin. Tahun gajah, ya. Sebab durung ana tahun Hijriyah, ya. Kanjeng Nabine masih baru lahir. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara kelahiran Nabi berarti bicara sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bicara silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini akan saya jelaskan silsilah keturunan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita membaca sejarah, memahami sejarah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasanya kurang komplit, kurang sempurna jika kita tidak mengetahui silsilah, ya, silsilah keturunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari asal keturunannya, dari moyang-moyangnya ini siapa. Mari kita telusuri bersama-sama, ya. Dari Nabi Adam alaihis salam. Ini manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam. Ini belum ada siapa-siapa, Allah ciptakan Nabi Adam. Kemudian diciptakan lagi Ibu Hawa, ya, dari tulang sulbi Nabi Adam, tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Para jamaah, dari keturunan inilah, ya, adanya kita ini sampai sekarang, ya, sampai anak incu kita itu dari asalnya adalah bapak kita, ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam yaitu ke bawah, yuk kita lihat
yaitu ada Nabi Sis. Ya, Nabi Sis ini di luar dari 25 nabi yang diketahui. Nabi Sis, kemudian di sini ada Anus, kemudian Kinan, Mahlil, Yarid, terus Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Ahkanuh, kemudian Matulsyak, kemudian Lamak, terus Nabi Nuh alaihi salam. Terus ke bawah Sam, terus Arfaksad, Syalak, terus Abar, terus Falih, Arhu, terus Syaruk, Nahur, kemudian Azar. Nah, Azar ini adalah bapaknya siapa? Iya nih kan, bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwa Azar ini adalah pamannya, ya, pamannya. Tapi dalam Al-Qur'an itu Azar keterangannya yang waktu itu suka bikin patung itu, bikin patung-patung buat nyembahnya Raja Namrud, ya. Itu bikin patungnya, itu yang bikin pangerannya, bikin Tuhannya adalah Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, ya, bikin sendiri terus disembah sendiri, kan aneh kan. Nah ini kelakuan Namrud, ya. Ini yang bikinnya adalah Azar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah dari Nabi Ibrahim ini keluarlah dua nabi, ya. Dari Nabi Ibrahim keluar dua nabi dari dua istri. Tahu nggak istrinya yang pertama? Adakah yang di sini punya dua istri? Alhamdulillah langka. Istri yang pertama siapa yang tahu, kasih gelas. Idikumu Pak Guru. Siti siapa? Istri yang pertama adalah Siti Saroh. Nah ini istri Siti Saroh. Istri yang kedua namanya Siti Hajar. Dengan Siti Saroh, Nabi Ibrahim ini tidak punya anak lama sampai puluhan tahun, ya, sampai puluhan tahun. Kemudian dia nikahlah dengan Siti Hajar. Setelah kawin dan nikah dengan Siti Hajar, keluarlah yaitu anak yang namanya Ismail, Nabi Ismail. Anehnya setelah lahir Nabi Ismail, padahal udah tua itu, udah 90 tahun atau berapa umurnya Siti Saroh ini, ya sudah tua karena Nabi pertama, Nabi tuanya. Anehnya tuh hamil. Setelah dipancing dengan Siti Hajar, keluar Nabi Ismail, kemudian ngikutlah Siti Saroh, lahirlah Nabi Ishak. Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak Yakub kemudian terus turun-temurun nabi-nabi Israel sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini turunan, ya. Dari Nabi Isa itu turunan dari Nabi Ishak. Asalnya sama dari Nabi Ibrahim, ya. Dari Nabi Ibrahim. Kemudian dari Nabi Ismail ini enggak, ke bawahnya enggak ada nabi. Terus enggak ada nabi, ya. Yuk kita lihat dari Nabi Ismail, keturunan Ismail, ya. Dari Bani Ismail ini kita lihat di sini adalah turun, yaitu namanya Kidar. Kemudian turun lagi Hamal, Banat, Salman, ke bawah lagi Humaisya, terus Adad, terus Ad, terus Adnan, terus Mu'ad, terus Nizar, turun lagi Mudor, turun lagi Ilyas, Mudrikah, Huzaimah, ke bawah lagi Kinana, terus Nadir, Malik, Fihir, Quraisy. Nah ini keturunan Quraisy. Sudah dekat ini, ya, ke Quraisy ini. Kemudian Kilab, terus Lu'ai, Ka'ab, terus Murrah, terus Kilab lagi yaitu Hakim, ya, di sini, atau Hakim, terus Quraisy yaitu Mujammi, ya. Kemudian Abdul Manaf, terus Hashim. Nah, dari Hashim ini ada yang namanya Bani Hashim. Dari Bani Hashim turunlah Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib turunlah Abdullah.
setelah Abdullah turunlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Kanjeng Nabi Muhammad turun Siti Fatimah, ya, Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, kemudian Hasan Husain, Zainal Abidin, terus Muhammad Al-Bakir, terus Ja'far Shadiq, terus Idris, terus Al-Bakir, Ahmad, terus Ubaidillah, terus Muhammad Alwi Al-Ghayyam, Muhammad Alwi Mesir, kemudian Abdul Malik, kemudian Amir, kemudian Jamaluddin Kamboja, ya, terus Nurul Alam Sultan Hud Mesir, kemudian Syarif Abdullah, dari Syarif Abdullah turun Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, tekan Cirebon, ya. Ujung-ujungnya itu alhamdulillah, ya. Itulah keturunan-keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu tahu silsilahnya. Makanya di dalam berjanji itu dijelaskan, kan ada di sana. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjadasa nalismihi. Bareng taraku sifat falam yusib aruh min adamin wa ilabi wa ummihi. Jadi artinya Allah memelihara nenek moyangnya yang memiliki atau yang memuliakan. Allah memelihara nenek moyangnya yang mulia, ya, dalam perbuatan. Jadi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat untuk memelihara, memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya, yaitu menjaga namanya, lismihi, itu menjaga namanya, nama baiknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meninggalkan perzinaan, maka cacat perzinaan itu tidak menimpa dari Adam sampai ayah ibunya. Makanya terakhir kan taroku sifah falam yusib hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi, ya. Jadi cacat perzinahan itu tidaklah menimpa kepada mereka dari min adamin, dari Nabi Adam, terus wa ila abihi, dan kepada bapaknya, wa ummihi, dan kepada ibunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad itu dari turunan yang bersih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pindah lagi sampai kepada Abdullah, kemudian ibunya adalah Siti Aminah. Itu lahirlah junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kakeknya itu yang namanya siapa tadi? Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini punya anak 6 para jamaah, ya. Punya anak 6. Yang pertama adalah Abu Lahab. Nah, yang pertama Abu Lahab. Yang kedua adalah Abu lagi, ya, was, yang kedua nih. Abu Thalib, ana sing bakar, awas kebrangas. Abu Thalib. Yang ketiga adalah Abdullah. Siapa yang ketiga? Abdullah. Jadi Abdullah ini ternyata anak yang ketiga. Yang keempat adalah Abbas, yang kelima adalah Sofiyah, yang keenam adalah Hamzah. Makanya Hamzah itu terkenal pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama Abbas yang terkenal, ya. Dalam hadis juga Abbas sering meriwayatkan, ada hadis, ada tafsir juga, ya, dari Abbas, gitu kan. Pernah dengar? Dan Hamzah dibunuh, itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Karena adiknya Abdullah, adiknya bapaknya Rasulullah itu Abdullah. Kalau Lahab, ya Abu Lahab sama Abu Thalib. Abu Lahab itu adalah waknya lah, karena paman yang tua gitu. Kalau saya mah wak lah. Kakaknya Abdullah sih kakaknya bapaknya Rasulullah. Abu Lahab itu ya. Abu Lahab ada dua. Kalau sama Abu Thalib. Nah kalau Abu Thalib ini yaitu yang punya anak Sayyidina Ali. Nah itu Ali bin Abu Thalib. Nah itu ya. Supaya paham semuanya ya. Tetapi yang paling hebat ini, yang paling rahasia sekali, kalau tahu saya kasih piring nih. Yang paling hebat. Kan yang terkenal kakeknya Rasulullah, namanya Abdul Muthalib. Nah sekarang siapa neneknya? Adakah yang tahu? Kan neneknya kan nggak pernah dengar kan? Dalam sejarah-sejarah jaranglah orang-orang mengucapkan siapa nenek Rasulullah ini? Siapa istrinya Abdul Muthalib ini? Yang melahirkan Abdullah ini siapa? Yang melahirkan bapaknya Rasulullah itu kan nggak ada yang tahu. Makanya saya kalau tahu kasih gelas. Nah ini nggak ada yang tahu. Ini sangat rahasia sekali ya. Di dalam sejarah jaranglah ustadz menjelaskan. Coba tanya aja kepada ustadz, tapi rahasia ya. Siapa nenek Rasulullah gitu. Kalau tahu kasih piring gitu. Insya Allah nih coba cari tes. Insya Allah. Karena jarang yang tahu ini, jarang yang tahu dan jarang disampaikan. Nah ini neneknya kasihan ya. Neneknya yang nyosoni, yang waduh paling capek lah ngurusi Abdullah itu ya, ngurusi bapaknya Rasulullah itu ya, ngurusi ayahnya Rasulullah adalah neneknya yang paling capek ya, ibunya Abdullah itu ya. Ibunya siapa ibunya? Di sini dijelaskan ya, tapi rahasia ya. Ini rahasia kita aja pasanin ya. Awas rahasianya ini itu ibunya Abdullah ini ya. Kalau bapaknya udah hafal semua Abdul Muthalib kan. Nah ibunya siapa? Ibunya Abdullah ini. Ya awas rahasia. Di sini ibunya Abdullah yaitu namanya Fatimah binti Amir Al-Mahzumiyah. Siapa? Fatimah binti Amir Al-Mahzumiyah. Eling-eling ya Kang Aka ya. Ini bisa buat tebak-tebakan sejarah ya sama kawan-kawan, tapi tebakan berilmu gitu. Nah itu ya. Tadi ulangi lagi, siapa neneknya Rasulullah? Terus? Iya pinter. Jadi Fatimah binti Amir Al-Mahzumiyah. Itulah keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya ya, dengan tahu keluarga besar Rasulullah, tahu turunan Rasulullah, silsilah Rasulullah, sedikit tahu sejarah Rasulullah, bisa meningkatkan iman, bisa meningkatkan mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka dia besertaku di surga bersamaku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, yuk cinta kita ditambah lagi kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuatkan. Di antara salah satu caranya cinta kita kepada Rasulullah adalah mengadakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi, yang insya Allah akan diadakan di masjid ini pada hari Kamis depan malam Jumat ya. Kamis depan ini kan Jumat ya, malam Jumat depan. Jadi seminggu lagi insya Allah ya. Kita kompak, kita semangat, kita bangkit, kita hadir karena bukti cinta kita, syukur kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di antara salah satu cinta lagi apa? Adalah memperbanyak membaca sholawat ya. Silahkan perbanyak baca sholawatnya. Sholawat Jibril, sholawat apa aja, mukhotob, sholawat Ibrahimiyah. Silahkan perbanyak sholawat dimanapun tempatnya. Berhadas nggak berhadas boleh. Paling ringan amalan adalah sholawat. Nggak usah pakai guru-guru lagi, boleh. Gurunya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah saja para jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anak incu kita, turunan kita semua dibimbing, dilindungi, dijaga, disayang oleh Allah, mendapatkan keberkahan, keselamatan, kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah ya Allah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim